Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para orang tua yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta kesehatan kepada kita semua, dan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, apakah itu kesehatan ataupun ujian yang Allah berikan dalam bentuk penyakit. Semua merupakan bukti dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asharan." Siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, kata Rasulullah, maka Allah akan menyebut namanya sebanyak 10 kali. Para orang tua yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, pilar-pilar peradaban agama Allah di masa yang akan datang. Kita sering ditanya oleh para orang tua, anak-anak ustaz ditanya, apa yang engkau inginkan dalam kehidupanmu, nak? Maka engkau akan menjawab, kita akan menjawab, aku ingin sukses ya. Aku ingin sukses, Bu. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Tetapi ketika kita bertanya, wahai para orang tua, apa visi dan target utama kita dalam mendidik anak itu? Maka orang tua akan menjawab, saya ingin anak saya sukses, Ustaz. Saya ingin anak saya berhasil. Nah, sampai di sini itu sudah betul, tapi belum sempurna. Jawaban ketika kita mengatakan anak kita ingin sukses, kita ingin anak kita sukses, itu adalah jawaban yang bagus, tapi belum jawaban yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan. Berarti ketika kita baru mentargetkan suksesnya seorang anak, kita tidak tahu apakah dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau mungkin dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ayah bunda sekalian, anak-anakku yang dirahmati Allah, maka daripada itu, bagi seorang muslimin, kesuksesan tertinggi itu adalah mendapatkan ridha Allah dengan masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari azab nerakanya. Itulah kesuksesan tertinggi. Dan inilah yang akan kita gapai melalui gerbang insan cendekia. Banyak orang tua yang salah kaprah niat awalnya dalam mengantarkan anak menuju gerbang insan cendekia. Karena kesibukan orang tua dari pagi sampai siang, sampai petang, kadang sampai malam, ayahnya, bundanya, sehingga mereka memilih untuk mengantarkan anak ke pesantren. Ini adalah sesuatu yang paling menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata pesantren adalah solusi dari kesibukan kita,
maka yakinlah demi Allah, kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Kita hanya mendapatkan, kita tidak disibukkan dengan pendidikan anak kita. Tapi ada di antara orang tua subhanallah, dia mempunyai waktu yang sangat lapang untuk anak-anaknya. Dia mempunyai waktu yang luang untuk anak-anaknya. Mungkin kalau seandainya anaknya bersama dia di rumah hari ini, hampir setiap waktu yang dia punya adalah dia dengan anaknya. Tapi dia memutuskan bahwasanya anaknya harus dia kirim ke pesantren. Bukan untuk mencari jalan bagaimana anaknya dididik oleh orang lain dan dia tidak sibuk dengan itu semua. Nah, inilah sebenarnya yang mesti kita sadari bersama. Ada visi besar ketika mengantarkan anak ke gerbang insan cendekia. Apa itu? Sukses dunia dan sukses akhirat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, insan cendekia, sebelum anak ustaz sekalian memasuki dan melangkahkan kaki masuk ke dalam gerbangnya, maka ingat, harus siap menjadi orang yang sukses. Oh, apakah ada orang yang tidak siap menjadi orang sukses? Ada. Dia tidak mempunyai, bahkan tubuhnya sendiri, ya, dia tidak bisa menopang kesuksesan yang begitu besar sehingga dia roboh. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang ingin masuk menuju insan cendekia, ingin berlayar di lautan insan cendekia, tapi tidak semuanya beruntung Allah takdirkan bersama-sama berjuang di tempat ini. Hari ini kita melepas 39 kadar ulama dari insan cendekia yang akan berangkat ke negeri Kinana. Hari ini kita menyaksikan betapa banyak para hafiz-hafiz Al-Quran, bahkan yang sudah menjadi imam-imam di masjid besar luar sana, yang mereka pernah menyicipi belajar di insan cendekia. Hari ini berapa banyak anak-anak kreatif yang sudah hadir jauh dari negeri Indonesia ini, bahkan ada yang tetap bergelut di negeri Indonesia ini dengan kreativitas mereka, dengan dakwah-dakwah yang mereka geluti. Siapa sesudah itu? Sesudah itu adalah anak-anak ustaz sekalian. Tapi ingat ananda sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah beranjak kaki seorang hamba pada hari akhirat, hatta yus'alu an, sampai dia ditanya dari beberapa perkara. Apa perkara yang pertama? An umrihi fima afnah. Umurnya terhadap apa dia habiskan. Dalam hadis lain Ibnu Abbas, dalam hadis lain Abdullah bin Umar mengatakan, an syababika qabla harabik, dari masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bagaimana engkau habiskan masa mudamu? Hadis yang beriringan. Intinya adalah, untuk apa usia kita habiskan anak-anakku sekalian? Hari ini berapa usia anak-anak ustaz? Di saat usia sekarang yang Allah berikan, untuk apa engkau habiskan? Apakah dihabiskan untuk internet? Apakah dihabiskan untuk media sosial? Untuk Facebook? Untuk Instagram? Untuk duduk-duduk di tepi jalan melakukan hal yang tidak bermanfaat? Ingat, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik usia yang kita lalui ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai anak-anakku sekalian,
Sesungguhnya orang-orang yang bersama Rasulullah dalam membentangkan jalan dakwah ini adalah semuanya para pemuda. Sampai Nabi mengatakan nasarani syabab, nasarani syabab. Yang menolong dakwah ini adalah para pemuda, kata Rasulullah. Yang menolong dakwah ini adalah para pemuda, bukan orang tua. Tengoklah siapa yang telah mensyiarkan Islam sampai ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair, delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda, diamanahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke kota Madinah mensyiarkan Islam di sana. Seorang pemuda yang sukses mengislamkan Madinah. Coba bayangkan. Siapa Ali bin Abi Thalib di zaman Rasul? Dia adalah seorang anak muda berusia 10 tahun menerima dakwah Nabi. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang-orang yang bersaksi pada saat itu disiksa oleh orang-orang Quraisy, bahkan banyak yang sudah dibunuh, tapi di usia muda dia tahu itulah usia emas dia untuk melakukan sesuatu, untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang pemuda yang hebat. Maka dia bersaksi. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, belum genap usianya 20 tahun, tapi dia sudah berhasil menjadikan dirinya adalah penopang dakwah, barisan terdepan, penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Talha? Mungkin tak akan ada orang yang bisa menandinginya sampai hari ini. Ketika perang Uhud, Talha bin Ubaidillah, 70 saitan pedang, tusukan panah mengenai dirinya hanya untuk melindungi, menjadi perisai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, apakah kalian menginginkan untuk melihat ahli sorga, seorang syahid berjalan di atas dunia? Maka Rasulullah menunjuk, maka kalian tengoklah Talha. Siapa Talha? Anak muda di zaman Rasulullah. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, mereka dari kalangan orang-orang yang usianya di atas 30 tahun. Tapi sesungguhnya usia di atas 30 tahun pun mereka adalah seorang pemuda sukses. Maka daripada itu, anakku sekalian yang dirahmati Allah, jangan biarkan setiap detik usia-usia Anda terlewati begitu saja tanpa Allah menulisnya dengan sebuah kebaikan. Apakah kita mensyiarkan Islam dengan cara menjadi seorang ulama saja? Tidak. Apakah kita mensyiarkan Islam dengan menjadi seorang ustadz saja? Tidak. Tetapi kita mensyiarkan agama Allah ini dengan mengisi setiap pos-pos yang ada. Mungkin antum ingin menjadi dokter, mungkin antum ingin menjadi seorang tentara, mungkin antum ingin menjadi seorang yang kaya, yang akan memberikan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin antum ingin menjadi seorang guru, mungkin antum ingin menjadi seorang pengusaha, mungkin antum ingin mengisi bagaimana negara ini akan diisi oleh orang-orang hafiz-hafiz Al-Quran seperti antum semua. Ingat anak-anakku sekalian, isilah masa muda. Mari bersama kita di sini, kita bergenggam tangan menuju kesuksesan, menuju pos masing-masing. Tapi ingat, kesuksesan tertinggi kita adalah masuk ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Wahai ayah bunda, bergembiralah ketika ada anak-anak kita berniat menginginkan untuk menimba ilmu di insan cendekia. Ini adalah sebuah keberhasilan orang tua dalam mendidik anak ketika anak mau masuk ke dalam pesantren. Tapi jangan puas sampai di situ. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bagaimana sekolah, bagaimana orang tua sinkron dalam mendidik anak.
apa yang dilakukan oleh sekolah kepada anak-anak kita, maka itu tujuannya hanyalah untuk menjadikan anak kita adalah anak sukses dunia akhirat yang akan meletakkan mahkota surga di atas kepala. Ayah bunda sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, menangislah ketika melihat anak kita berpisah dengan kita nantinya. Ketika semua pandemi ini sudah habis, kita mengantarkan mereka ke sekolah, kita lepas mereka, menangislah. Tapi ingat, tangisan itu bukan untuk menghentikan jalan anak kita, tapi tangisan itu adalah untuk menjadikan mereka semakin berlari untuk menuju kesuksesan, untuk menuju sebuah mentari yang begitu indahnya, yang begitu terangnya. Dan kita akan saksikan nanti di hadapan Allah bahwasanya anak-anak kita adalah anak-anak yang akan meletakkan mahkota cahaya surga di atas kepala kedua orang tuanya. Ayah bunda, anak-anak ustaz sekalian yang dirahmati Allah, kesuksesan adalah tujuan yang akan kita gapai bersama-sama dunia dan akhirat. Maka daripada itu, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah selalu menguatkan hati kita. Semoga Allah selalu menguatkan hati anak-anak kita, dan kita dikumpulkan nanti di taman firdausnya bersama-sama insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.